Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Wali Paidi kali ini berada di alas roban. Wali Paidi adalah sosok nyentrik yang luar biasa, bersarung, rokok, kopi serta berzikir. Tapi Wali Paidi mampu menggoncang dunia jin yang hanya karena sebatang rokok atau udut yang hilang. Malam itu di tengah lebatnya alas roban, hanya ada suara angin yang bergesek-gesekan dengan daun-daun kering. Langit begitu gelap serta tidak berbintang. Dan suasana pun begitu hening yang seakan bumi ini sedang menarik nafas panjang. Di balik pohon beringin tua tampak seseorang duduk bersila di atas tikar daun. Ia tidak membawa apapun kecuali sebungkus rokok Jisamsu dan botol kopi hitam dari bekas botol kecap. Pakaiannya begitu sederhana, sarung kotak-kotak, kemeja tipis berlengan pendek, dan sandal jepit swallow yang telah menempuh banyak jalan. Dialah sang Wali Paidi, ia bukan ulama yang tampil di televisi dan ia bukan tokoh yang dikenal, karena pidato panjang. Tetapi siapa mengenalnya tahu bahwa Wali Paidi bukan orang sembarangan. Malam itu adalah malam ketiga suluknya, ia tidak berbicara dengan siapapun, tidak menyentuh alat komunikasi apapun, hanya zikir sholat dan istighfar yang menemani sunyinya malam. Sesekali ia menyeruput kopi, sesekali ia menghembuskan asap rokok. Lalu kembali terpejam melantunkan kalimat yang lembut tetapi dalam. Astagfirullah la ilaha illallah, Allah, Allah. Namun malam itu berbeda, ada sesuatu yang mengintai, angin bertiup sedikit lebih kencang. Daun-daun berguguran dari arah yang enggak biasanya. Dan saat Wali Paidi membuka matanya untuk sekedar menyalakan rokok setelah wirid panjang, ia terdiam. Loh, tangannya meraba-raba tempat biasa meletakkan bungkus rokok, tidak ada rokok di sana. Ia menengok ke kiri ke kanan, tidak ada angin ribut, tidak ada binatang. Tapi rokok itu hilang. Lalu Wali Paidi bangkit secara pelan, berdiri tegak di bawah sinar rembulan yang sama. Sorot matanya tajam. Ia mencium sesuatu. Ini bau rokokku, tapi kok bukan dari sini. Matanya menyempit, ia mengendus udara seperti anjing pelacak. Dari arah utara samar-samar tercium khas tembakau Jisamsu yang terbakar. Namun tidak ada manusia lain di tempat itu. Wah, jangan-jangan ada makhluk iseng. Iki mesti kelakuannya jin. Jin bocah iki. Lalu Wali Paidi meneguk sisa kopi di botolnya. Lalu menyampirkan tasbih ke leher. Wah, gak dibiarkan, ini rokok terakhir dan saya belum niat buka puasa sebelum ketemu batang rokok itu lagi. Langkahnya ringan tapi terukur, dan sandal jepitnya bunyi pelan di tanah kering. Lalu plok-plak jejak kecil yang bersinar samar terlihat di tanah. Jejak itu bukan jejak manusia, bentuknya seperti tapak ayam, tapi licin seperti sisik memancarkan cahaya kehijauan, dan yang lebih aneh jejak itu melayang beberapa centi di atas tanah. Wali Paidi mengikuti jejak itu dengan tenang. Langkah demi langkah, pohon demi pohon, daun demi daun, dan di antara dua pohon beringin yang saling melilit akar tampak kabut menggulung seperti selimut putih. Kabut itu tak tertiup angin, justru ia tampak hidup. Wali Paidi berhenti sejenak menatap kabut itu dalam-dalam lalu tersenyum kecil. Oh Allah, jadi kamu yang ngumpetin udutku itu? Ya sudah, tak samperin sekalian. Dan dengan satu langkah ringan ia menembus kabut itu, menuju dunia yang tak pernah dibayangkan manusia biasa. Kabut pekat itu seperti kabar yang tak mau dijelaskan, dingin pelan tapi mengandung misteri. Begitu Wali Paidi melangkah ke dalam dunia berubah. Ia tidak lagi berada di hutan atau alas roban yang gelap dan hening. Sekarang ia berdiri di tengah sebuah negeri yang tak masuk akal logika manusia. Langitnya merah tembaga, pohon-pohonnya menjulang tinggi dan terbalik. Akar di atas, ranting di bawah. Angin berhembus dari dalam tanah, membuat suara gemuruh seperti nyanyian tanpa lirik. Itulah kerajaan jin. Di depan Wali Paidi membentang jalan berwarna hitam legam dilapisi batu-batu mengkilat. Di kanan kiri jalan berdiri gerbang-gerbang besar, gerbang yang terbuat dari tulang ular, gigi gajah, dan duri mawar raksasa.
Di kejauhan sebuah istana melayang di atas awan gelap, keluarkan cahaya keunguan yang berdenyut seperti detak jantung, tapi Wali Paidi tidak terkesima, ia hanya menatap ke arah istana dan berkata pelan. Kembalikan rokokku wahai jin, kamu semua gak usah main-main. Udut bukan sembarang udut, itu teman zikirku. Langkah Wali Paidi tetap santai. Sandal jepitnya menyentuh batu jalanan dengan bunyi yang justru menakutkan bagi penghuni alam ini. Plak-plok plak-plok, di sekeliling para jin mulai sadar ada manusia masuk wilayah mereka. Mereka berbisik-bisik. Lo itu siapa? Manusia bisa masuk sini. Astaga, itu sandal jepit bahaya mundur. Jin-jin kecil langsung melompat masuk ke kendi-kendi tua. Ada yang sembunyi di balik kuali, ada yang menutup diri pakai daun pisang seukuran karpet. Wali Paidi terus melangkah, tiba-tiba dari balik pohon yang terbalik muncul 3 jin muda. Mereka tertawa cekikikan sambil duduk di atas batu besar, menyalakan sebatang rokok yang sangat dikenali aromanya oleh Wali Paidi. Rokokku, gumam Wali Paidi pelan. Lalu Wali Paidi mendekat. Jin-jin itu masih tertawa dan belum sadar siapa yang mendekat. Sampai salah satunya melihat sosok Wali Paidi, berjubah sarung menenteng botol kopi dengan tatapan tajam seperti pisau kecil. Para jin itu sontak berdiri, wah ada Wali Paidi. Kabur. Terlambat satu gerakan tangan dari Wali Paidi dan botol kopi dilempar ke tanah. Tidak pecah, tapi begitu menyentuh tanah botol itu menyemburkan uap panas seperti air zam-zam direbus. Asapnya mengepul dan mengejar 3 jin itu. Astagfirullah, aku hanya ingin rokokku balik, bukan ngajak perang. Tapi kalau harus ribut, ayo ribut sekalian. Jin-jin itu jatuh tersungkur. Salah satu dari mereka menyerahkan bungkus rokok yang sudah robek sedikit. Maaf Wali, kami hanya penasaran, baunya enak banget. Kami belum pernah isap tembakau manusia. Isap istighfar saja, kata Wali Paidi. Tobat itu lebih nendang. Tiba-tiba bumi bergetar, udara mengencang. Dan dari langit ungu itu muncullah suara berat dan dalam. Awan menyibak, angin berputar. Sebuah cahaya hijau gelap turun dari langit, membentuk sosok tinggi besar, kepalanya mengenakan mahkota dari api. Matanya menyala seperti bara, jubahnya bergoyang padahal tak ada angin. Itulah Raja Jin. Semua jin bersujud, tanah retak kabut menyusut. Tapi Wali Paidi justru menyeruput kopi dari botol kaca. Lalu berdiri tegak sambil mengeluarkan sebatang rokok dari balik pecahan bungkus yang dikembalikan jin tadi. Sampeyan yang punya anak buah usil ini? Tanya Wali Paidi santai. Raja Jin menunduk hormat, sesuatu yang tidak lazim untuk makhluk sekelasnya. Benar, kami mohon maaf. Kami tidak tahu bahwa itu milik Wali Paidi. Bukan soal milik, jawab Wali Paidi, matanya tajam, tapi soal adab. Saya di sini sedang suluk, kalau kalian ganggu ya saya datangi. Suasana hening, semua jin tiarap, jin-jin muda gemetaran, bahkan angin pun ikut berhenti bergerak. Kami akan mengganti rugi rokok itu, ucap Raja Jin, dan kami akan beri lebih sebagai permintaan maaf. Wali Paidi mengangguk pelan, jangan dikira saya marah soal rokoknya. Tapi karena sampeyan mengganggu husuknya zikir dan itu lebih mahal dari segala bentuk api yang kalian punya. Raja Jin mengangkat tangannya dan segebok tembakau terbaik dunia jin kumpulkan dalam kotak batu giok. 1 kendi kopi hitam pekat juga disiapkan. Ini persembahan dari kami. Dan mulai malam ini seluruh jin di negeri ini wajib membaca istighfar setiap malam Jumat sampai bau udut jenengan benar-benar hilang dari udara kami. Wali Paidi tersenyum, disulutnya sebatang rokok terakhirnya dihirup dalam-dalam lalu dihembuskan ke langit merah. Bagus, sekarang saya pulang, suluk saya belum selesai dan kopi saya sudah dingin. Langkahnya ringan meninggalkan istana jin. Tak ada yang berani menghalangi, bahkan akar-akar pohon pun membungkah jalan. Wali Paidi keluar dari dunia jin seolah hanya melewati sehelai tipis yang digantung di ambang 2 realita. Begitu ia melangkah keluar, suara malam alas roban kembali terdengar. Angin menggoyang dedaunan, jangkrik bernyanyi dalam tempo pelan.
Dan wangi tanah basah kembali menyelimuti hidungnya. Ia berdiri di tempat yang sama seperti sebelum kejadian yang itu di bawah pohon beringin yang di atas tikar daun yang masih terhampar rapi. Tapi kini di sampingnya ada sebungkus rokok tembakau jin dan sebuah kendi batu kecil berisi kopi hitam pekat yang masih mengepul. Meskipun Wali Paidi tidak pernah melihat jin itu memasaknya, Wali Paidi duduk kembali dan perlahan ia menyulut rokok asapnya naik ditiup angin berpadu dengan malam. Alhamdulillah udutnya kembali. Namun mata Wali Paidi tak lagi sekedar memandang gelapnya malam. Ada sesuatu yang mengganjal, sebuah rasa batas dunia mulai menipis, bahwa suluk yang ia lalukan telah membuka celah yang lebih besar dari sekedar perjumpaan dengan jin itu. Dari kejauhan sayuk-sayuk terdengar suara, tapi bukan suara manusia, tapi juga bukan suara jin seperti sebelumnya. Suara itu datang mengalun seperti suara air yang berbicara. Kamu terlalu dalam masuk. Wali Paidi terlalu dekat dengan gerbang yang seharusnya tidak dibuka oleh manusia. Wali Paidi diam, ia menyeruput kopi, mata tak berkedip. Suluk ini bukan sembarang suluk. Di malam ketiga engkau seharusnya di alam wirid, bukan di alam jin. Tapi karena rokokmu dicuri, arahmu berbelok. Ia kenal suara itu. Suara itu berasal dari alam isyarat, dimensi paling samar antara dunia ruh dan dunia nyata. Tempat para wali terkadang diberi petunjuk, tempat bisikan kebenaran dikirim bagi yang hatinya bersih. Lalu apakah saya salah, tanya Wali Paidi di dalam hati. Suara itu menjawab tenang dan dalam, tidak, karena Allah yang menggiring langkahmu. Jin-jin itu tidak tahu bahwa mereka hanya alat. Udut itu bukan soal tembakau, tapi soal titik balik. Ini adalah pengujian. Wali Paidi menarik nafas panjang, hatinya bergetar. Dalam diamnya ia berzikir perlahan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan saat zikir itu menyusup lebih dalam, tiba-tiba bumi di bawahnya berdenyut. Tapi bukan gempa, ini adalah sesuatu yang datang dari dalam dirinya sendiri. Sebuah suara lembut muncul, seperti denting logam halus bertemu embun pagi. Ia melihat tangannya sendiri bergetar, tapi bukan karena takut. Ini getar dari energi dari perpindahan makam. Engkau akan masuk ke suluk yang sebenarnya, bisik suara dari dalam dunia isyarat. Gerbang berikutnya bukan milik jin tapi milikmu sendiri. Disitulah kau akan diuji, bukan oleh mereka tapi oleh dirimu. Tiba-tiba angin berhenti, langit menjadi sangat diam, bahkan daun pun tidak bergerak. Dan dari arah utara cahaya kecil muncul seperti lentera yang berjalan sendiri. Cahaya itu melayang mendekati Wali Paidi, perlahan tetapi mantap. Perlahan ia melihat bahwa cahaya itu bukan lampu, bukan obor, tapi huruf yang bersinar, huruf Nun. Nun wal kolami wama yasturun, bisik Wali Paidi. Begitu huruf itu menyentuh dahinya, seolah sesuatu meledak dalam dirinya. Ia menutup mata, ia tak lagi merokok, tak lagi bicara, tak lagi minum kopi. Ia hanya masuk ke dalam dirinya sendiri, ke alam yang lebih gelap dari dunia jin, tapi lebih terang dari cahaya luar. Di sisi lain kerajaan jin masih bergetar, para jin ketakutan. Raja jin berdiri di istananya. Memandangi langit dunia manusia, ia bicara kepada penasehatnya, seekor jin tua bermata satu. Kenapa Wali Paidi bisa begitu? Penasehat itu menjawab dengan suara berat dan getir, karena ia tidak mencintai kekuatan, ia tidak haus penghormatan, ia hanya zikirnya tenang. Dan bagi kami itu yang paling menakutkan. Lalu apa kita harus menghindarinya? Tidak hanya menghindar, tapi harus menjaga jangan sampai ada jin lain mengusik dia. Karena kalau ia marah, bukan hanya istana ini, tapi seluruh lapisan alam bisa terbakar oleh keikhlasan yang dia bawa. Raja jin terdiam hening, langit di atas istana bergetar pelan, dan dari kejauhan tampak awan tipis membentuk sosok manusia bersarung menembus batas-batas realita. Menuju tempat yang bahkan para jin tak berani membayangkannya. Ketika huruf Nun menyentuh Wali Paidi, kesadaran beliau tak lagi berada di alam nyata, bukan pula di alam jin, tapi di sebuah tempat tidak bertubuh, dimensi batin. Disebut ahli Thoriqoh sebagai makom al-muraqobah, makom pengawasan mutlak, di mana tidak ada makhluk lain, hanya jiwa dan Allah. Wali Paidi tak lagi duduk di atas tikar, ia kini berada di ruang tanpa batas.
seluruh permukaan seolah terbuat dari air. Tetapi tak basah, langitnya seperti kaca raksasa yang memantulkan pikirannya sendiri. Dan di tengah ruang itu berdiri sebuah cermin besar. Cermin itu bukan dari kaca biasa, warnanya seperti perak cair dan bergerak-gerak seperti air, nun tetap membentuk permukaan utuh. Di bagian pinggirnya terukir lafaz la haula wala quwata illa billah dalam kaligrafi yang berputar perlahan. Wali Paidi mendekat. Ketika ia menatap ke dalam cermin itu, yang muncul bukan bayangannya, tapi semua perbuatannya di masa lalu, satu demi satu. Waktu dulu sambil merokok memberi orang-orang gila di pasar malam. Waktu ia sengaja membeli kopi mahal untuk diberikan ke kakek buta di belakang masjid. Waktu ia diam-diam menangis dalam musola kecil di belakang terminal, istighfar berkali-kali karena pernah marah kepada anak-anak kecil yang mengganggu tidurnya. Semua itu ditampilkan satu-satu, tak ada suara, hanya perasaan. Dan dalam diam itu cermin berbicara. Apakah kamu merasa cukup bersih untuk bertemunya? Suara cermin bukan suara lelaki, bukan suara perempuan, tapi seperti bisikan nurani yang menyeret dada dan menusuk hati. Wali Paidi tidak menjawab, ia hanya menunduk. Tiba-tiba dari dalam cermin muncullah sosok lain, mirip dirinya tapi wajahnya lebih gelap, sorot matanya penuh dengan dengki, dan tangan kirinya selalu menggenggam sebungkus rokok yang hangus. Aku adalah dirimu yang selama ini kamu abaikan, kata sosok itu. Aku bagian dari kemarahanmu, gengsimu, dari semua keinginanmu yang tidak pernah kau akui. Wali Paidi menatap sosok itu tanpa gentar. Engkau nafsuku, ucapnya pelan. Sosok itu mengangguk, benar. Dan sekarang untuk melanjutkan sulukmu kau harus melewatiku. Udara dalam ruang itu langsung menjadi berat, langkah terasa seperti menginjak tans berlumpur. Suara zikir yang tadi mengalun perlahan dari dinding ruang tiba-tiba hilang. Sosok nafsu Wali Paidi itu mencabut sebatang rokok hitam dan menyalakannya dari api yang keluar dari mulutnya sendiri. Mari kita lihat mana yang lebih kuat, kebutuhanmu untuk mensucikan diri atau kebutuhanmu untuk merasa benar. Pertarungan tidak dalam bentuk pukulan atau sihir, tapi dalam bentuk perasaan. Perasaan rendah hati melawan perasaan yang ingin dianggap lebih hebat. Perasaan ingin dekat dengan Allah, melawan perasaan ingin dipuji orang. Setiap kali Wali Paidi merasa bangga karena bisa memasuki alam jin, bayangan itu makin kuat. Setiap kali ia merasa tidak layak, merasa hina dan hanya ingin takaruf ilallah, sosok itu melemah. Zikir mengalir kembali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tangis menetes dari mata Wali Paidi. Ia menengadahkan tangan dan tidak melawan dengan kekuatan tapi dengan tunduk. Wahai nafsu, engkau diciptakan untuk diuji, tapi aku tidak akan melayanimu lagi. Cukuplah Allah sebagai tujuanku. Seketika sosok hitam itu bergetar retak dan pecah menjadi buturan cahaya. Cermin berguncang hebat lalu membuka celah di tengahnya, seolah mengundang Wali Paidi untuk melangkah masuk. Tapi sebelum melangkah, Wali Paidi melihat bayangan seseorang di sisi lain cermin. Sosok berjubah putih berjanggut lembut, wajah bercahaya. Itu adalah syekhnya, guru rohani yang dulu pernah berkata, jika kamu bisa menghadapi dirimu sendiri, maka tidak ada makhluk manapun bisa menghalangimu dari Allah. Wali Paidi tersenyum lalu melangkah masuk di dunia nyata. Tubuh Wali Paidi masih duduk diam di alas roban. Tapi di sekelilingnya para makhluk gaib ini berdatangan dalam diam. Jin muslim, ruh penjaga, bahkan dedaunan pun bergetar perlahan. Mereka tak bicara, hanya melihat karena mereka tahu suluk Wali Paidi belum selesai. Tapi telah memasuki makom yang tidak bisa dibalikkan. Langit belum sepenuhnya terang. Di ufuk timur garis samar jingga mulai muncul di antara kabut tebal alas roban. Tapi di dalam diri Wali Paidi fajar spiritual telah lebih dulu menyingsing. Tubuh Wali Paidi masih duduk bersila di atas tanah basah bersarung lusuh, bersandal jepit dan kemeja tipis yang sudah mulai lembab oleh embun malam. Sebungkus rokok samsu dan secangkir kopi sudah dingin di sisi kirinya. Tapi matanya kini terbuka perlahan,
menatap cakrawala seakan baru saja dilahirkan kembali. Alhamdulillah, satu kalimat pelan yang ia ucapkan lebih berat dari 1000 pidato. Wali Paidi tidak kembali dengan orang yang sama. Suluknya telah membawanya menembus dimensi jin, menembus cermin jiwanya sendiri, dan kini Wali Paidi berada di alam fana, titik di mana segala sesuatu melebur kecuali Allah. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah. Dari balik pohon muncul seorang laki-laki tua berjubah abu-abu membawa tongkat dari kayu zaitun. Wajahnya bersih, tapi matanya seperti menyimpan sejarah ribuan tahun. Ia mendekat tanpa sepatah kata pun lalu duduk di depan Wali Paidi. Wali Paidi kaget. Wali Paidi tahu siapa lelaki itu. "Syekh," ucapnya lembut. Lelaki tua itu hanya tersenyum. "Malam ketigamu telah sempurna. Akhirnya apa yang kau cari telah lama ada di dalam dirimu sendiri." Wali Paidi menunduk, ia tidak berbicara karena hatinya penuh oleh rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Namun ingat Paidi," lanjut sang syekh, "setelah makom ini cobaan bukan datang dari luar tapi dari mereka akan memujimu, yang akan mengangkatmu secara tak sadar akan menjatuhkanmu." Angin bertiup pelan, daun kering beterbangan seperti hendak mendengar setiap kata. "Engkau harus kembali," kata sang syekh. "Tapi bukan kembali sebagai orang biasa. Engkau harus kembali sebagai penjaga gerbang." Wali Paidi mengerutkan dahinya. "Gerbang?" ia jawab sang syekh. "Gerbang antara akal dan hati, gerbang antara batin dan dunia. Gerbang yang hanya bisa dijaga oleh mereka yang tidak silau oleh dunia maupun oleh karomah." Seketika langit timur pecah oleh semburan cahaya keemasan. Fajar menyala seperti tumpahan madu dari langit, dan bersama cahaya itu suara azan subuh terdengar. Bukan dari masjid tapi dari langit itu sendiri. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Syekh itu berdiri. "Kembalilah ke orang-orang. Bawa mereka dengan caramu, tidak dengan ceramah, tidak dengan dalil, tapi dengan contoh dan dengan udut yang menenangkan." Wali Paidi tersenyum kecil. "Kalau begitu saya mulai dari kopi dulu, Syekh. Dan jangan lupa udutnya jangan dikasih jin lagi." Syekh itu tertawa lalu menghilang, tidak dengan asap tetapi dengan gema zikir yang semakin lama semakin tipis, hingga akhirnya menyatu dengan hembusan angin pagi. Beberapa jam kemudian Wali Paidi terlihat turun dari hutan alas roban. Ia berjalan di pinggir jalan yang masih sepi, membawa plastik kresek berisi kopi dan bungkusan rokok. Seorang sopir truk yang istirahat di pinggir jalan melihatnya. Ia sempat tertegun dan menyapa. "Pak, panjenengan tadi dari mana?" "Dari atas," jawab Wali Paidi sambil duduk. "Sendirian?" tanya sang sopir. "Enggak, saya bareng jin malaikat dan saya sendiri," jawab Wali Paidi. Sopir itu bingung, tapi Wali Paidi hanya tertawa. Wali Paidi memesan kopi hitam, lalu menyulut sebatang rokok lalu duduk menatap jalanan yang mulai ramai, dan di langit atas kepalanya awan membentuk lafaz Allah yang perlahan-lahan menyebar lalu menghilang. Beberapa hari setelah suluknya di alas roban, kehidupan Wali Paidi kembali seperti biasa. Sarung kemeja sederhana, sandal jepit, sebungkus rokok samsu dan kopi hitam menjadi perlengkapan sehari-harinya. Namun ada yang berbeda pada dirinya. Sebuah ketenangan yang tidak dimiliki orang biasa, tapi dunia jin belum melupakannya. Di sebuah istana gelap di tengah kabut tebal dan asap yang terus mengepul, Raja Jin telah mengumpulkan para anak buahnya yang paling nakal dan usil. Mereka berkumpul dengan wajah cemberut penuh niat jahat. "Wali Paidi itu sudah merusak tatanan kerajaan kita," kata Raja Jin dengan suara berat. "Dia berani mengobrak-abrik istana kita. Hanya karena rokoknya dicuri. Ini aib bagi kita semua." Seorang jin muda dengan wajah bengis maju ke depan. "Bagaimana kalau kita balas? Kita curi semua rokoknya, kopinya, bahkan sarung dan sandalnya, biar dia pusing." Semua jin tertawa, tapi Raja Jin mengangkat tangan. "Bukan sekedar itu, kita harus lebih pintar. Kita akan mengirimkan jin-jin licik untuk mengganggunya di dunia manusia, membuat dia hilang fokus suluknya." Wali Paidi yang sedang duduk santai di warung kopi kecil tak menyadari rencana itu.
Namun malamnya saat ia menyulut rokok, asapnya tiba-tiba berubah menjadi bentuk jin-jin nakal yang menari-nari mengelilinginya. "Awas kalian, udut ini bukan untuk mainan," kata Wali Paidi sambil tertawa. "Kalau mau mengganggu mendingan ikut ngopi." Asap rokok mengepul dan perlahan jin-jin itu hilang satu persatu, menghindar dari keteguhan hati Wali Paidi yang penuh zikir. Namun tak semua jin menyerah begitu saja. Mereka mulai mencari celah untuk mengacau. Di sudut lain, seorang jin usil bernama Selamat mengendus bau kopi dari warung Wali Paidi. "Kalau kita curi kopinya dia pasti bingung dan balik ke kita," gumam si Selamat. "Tapi kali ini kita buat jebakan." Selamat dan beberapa jin lainnya memasang jebakan di sekitar warung. Mereka menyembunyikan diri di balik pohon dan genteng, siap mengganggu kapan saja. Wali Paidi yang tahu akan hal itu hanya tersenyum. "Kalian pikir aku takut?" Wali Paidi menghisap rokok sambil menyiapkan secangkir kopi hangat. Udut dan kopi bukan cuma soal nikmat, tapi doa dan zikir yang mengiringinya. Saat jin-jin mulai bergerak, Wali Paidi mengeluarkan suara zikir yang lembut dan tenang. "Subhanallah, subhanallah, subhanallah." Seketika itu juga jin-jin yang mencoba mengganggu malah terpental ke segala arah. Seperti disapu angin badai, mereka berlari ketakutan meninggalkan warung dan jejak yang membentuk kalimat la ilaha illallah di tanah. Raja Jin mendapat laporan dari anak buahnya yang kembali dengan wajah panik. "Wali Paidi semakin kuat, Raja. Jin-jin kami mundur dan tak berani mendekat." Raja Jin mengerutkan dahi. "Kalau begitu kita harus pakai cara lain." "Cara yang lebih licik dan lebih berbahaya." "Apa itu, wahai Raja?" tanya salah satu anak buahnya. "Kita akan memecah belah manusia yang dekat dengannya. Kita akan buat mereka saling curiga dan bertengkar. Sehingga Wali Paidi kehilangan kekuatan doa dan zikirnya." Sementara itu Wali Paidi duduk di teras rumahnya, memandang bintang-bintang. "Kalau begitu aku harus lebih kuat lagi, bukan hanya melawan jin, tapi juga menghadapi manusia yang lupa arti persaudaraan." Wali Paidi menghisap asap rokok terakhir malam itu, lalu menatap kopi yang sudah dingin. Allah bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas. Hari-hari setelah rencana licik kerajaan jin berjalan, Wali Paidi mulai merasa perubahan di sekitarnya. Teman-teman yang dulu akrab mulai menjauh, gosip dan fitnah menyebar bak api di musim kemarau. Semua berawal dari hal sepele, tapi menjadi gunung masalah. Di warung kopi kecil miliknya, pelanggan yang biasanya datang ramai kini berkurang drastis. Beberapa tetangga bahkan menghindar, membicarakan hal-hal yang tidak benar tentang Wali Paidi. "Katanya dia itu orang yang sombong dan sok suci," bisik salah satu tetangga pada yang lain. Wali Paidi duduk di sudut warung, matanya memandang keluar jendela dengan wajah tenang. Sebungkus rokok samsu dan kopi hangat masih setia menemaninya. "Ini ujian bukan?" gumamnya pelan. "Tapi Allah Maha mengetahui." Malamnya Wali Paidi menghabiskan waktu untuk zikir dan istighfar. Suara doanya melayang di udara malam, menenangkan hati yang mulai gelisah. Namun perselisihan itu semakin menjadi. Teman-teman lama berdebat di pasar. Tetangga bertengkar soal hal-hal sepele. Dan suasana kampung mulai tegang. Kenapa manusia mudah terpecah hanya karena omongan kosong, pikir Wali Paidi. Di tengah kekacauan itu Wali Paidi memutuskan untuk bertindak. Ia mengundang semua orang yang berselisih ke warung kopinya. "Mari kita duduk bersama," ajak Wali Paidi dengan suara lembut. "Kopi ini buat menghangatkan hati, bukan untuk memecah belah." Awalnya mereka ragu, tapi perlahan kehangatan kopi dan kata-kata Wali Paidi membuka pintu hati mereka. Suara tawa mulai menggantikan suara pertengkaran. Wali Paidi pun memimpin zikir bersama, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih berharga dari perbedaan kecil. Doa dan zikir itu bukan hanya untuk kita tapi untuk semua, jelas Wali Paidi. Satu persatu konflik mulai mereda. Kekuatan doa Wali Paidi menjadi perisai bagi persatuan mereka. Namun di balik semua itu bayangan kerajaan jin yang usil masih mengintai. Mereka belum menyerah, menunggu waktu yang tepat untuk membuat kekacauan berikutnya.
Wali Paidi tahu perjalanan suluknya belum selesai, tetapi rintangan apapun dihadapi dengan senyum dan secangkir kopi hangat di tangan. Malam itu suasana kampung sudah mulai tenang, namun di balik ketenangan itu Wali Paidi tengah bersiap menghadapi ujian berikutnya. Sebungkus rokok Samsu masih ada di sakunya dan secangkir kopi hangat menemaninya di teras rumah. Tiba-tiba angin malam berubah menjadi dingin dan berbisik aneh. Dari balik pepohonan muncul bayangan-bayangan jin usil. Membawa asap hitam pekat yang menyebar ke udara, mereka mengerumuni warung kopi kecil Wali Paidi. Siap mengacaukan kedamaian, ini saatnya kalian merasakan kelezatan perang asap dan kopi, gumam Wali Paidi sambil tersenyum. Wali Paidi mengeluarkan rokok dan menyalakannya perlahan. Menghembuskan asap putih ke udara malam, asap itu berubah menjadi cahaya lembut yang menari-nari mengusir asap hitam jin-jin nakal. Allahu Akbar, suara zikirnya bergema di tengah malam. Jin-jin itu terkejut dan mulai mundur. Tapi mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka mengirimkan gelombang asap pekat yang hampir menutupi bulan. Namun Wali Paidi sudah siap dengan menuangkan kopi hangat ke dalam cangkir lalu mengangkatnya sambil berdoa. Aroma kopi itu membaur dengan asap rokok dan zikir, menciptakan benteng spiritual tak terlihat. Pertarungan antara asap hitam dan asap putih berlangsung sengit, bergulung di udara malam seperti badai kecil yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang mempunyai hati bersih. Jin-jin usil berteriak ketakutan saat cahaya kopi dan rokok Wali Paidi semakin kuat. Memaksa mereka mundur ke dalam kegelapan hutan, kalau mau mengganggu datanglah pagi hari. Karena malam ini aku dan kopi ini penjaga perdamaian, ucap Wali Paidi dengan penuh keyakinan. Setelah pertarungan usai, warung kopi kembali tenang. Wali Paidi menghela nafas panjang, mengambil sebatang rokok lagi dan menikmati rasa kemenangan yang sederhana. Namun ia tahu ini baru permulaan, kerajaan jin akan terus mencoba menguji keteguhan hatinya yang lebih keji. Hari mulai menyingsing di kampung kecil di tempat Wali Paidi tinggal. Matahari memancarkan cahaya hangat yang menyentuh dedaunan mengusir sisa-sisa gelap malam. Di teras rumahnya Wali Paidi duduk santai mengenakan sarung lusuh, kemeja sederhana dan sandal jepit yang sudah tak lagi baru. Sebungkus rokok Samsu serta secangkir kopi hitam hangat setia menemaninya. Perjalanan spiritual yang ditempuh selama beberapa hari terakhir memberi makna baru bagi dirinya. Bukan hanya pertarungan dengan makhluk jin yang usil, tetapi lebih dari itu, tentang keteguhan hati, kesabaran dan keikhlasan. Wali Paidi menarik sebatang rokok perlahan sambil merenungkan apa yang telah ia lalui. Semua yang terjadi mulai rokok yang dicuri sampai perang asap di malam hari adalah pelajaran. Pelajaran bahwa ketenangan doa lebih kuat daripada kekacauan dan keusilan, gumam Wali Paidi. Wali Paidi menyadari secangkir kopi dan sebungkus rokok bukan sekedar kebutuhan tapi juga simbol pengingat untuk selalu bersyukur. Tetap sederhana dan dekat dengan Allah, hari ini Wali Paidi tetap membuka warung kopinya menyambut kembali para tetangga dan sahabat yang sempat menjauh. Suasana damai perlahan kembali mengisi ruang-ruang hati yang sempat retak. Dengan senyum khas dan suara yang penuh kehangatan, Wali Paidi mengajak semua orang untuk duduk bersama menyeruput kopi dan melantunkan zikir. Kita ini semua sama-sama hamba Allah yang butuh pengampunan, kata Wali Paidi. Asap rokok dan aroma kopi yang berkabut di udara menjadi mengikat yang menyatukan mereka kembali. Menghapus perbedaan dan permusuhan yang sempat muncul. Di kejauhan langit terbentang luas membawa damai dan harapan baru. Malam yang sunyi di alas roban kini terasa berbeda. Wali Paidi duduk bersila di bawah pohon yang besar ditemani secangkir kopi panas dan sebungkus rokok Samsu yang mulai menipis. Suara jangkrik dan desir angin malam mengiringi pikirannya yang tenang. Setelah perjalanan panjang dan ujian yang datang bertubi-tubi, Wali Paidi telah mencapai makom yang pernah saya katakan menjadi penjaga gerbang. Bukan gerbang biasa, tapi gerbang antara dunia manusia dan kerajaan jin. Antara akal dan hati, antara dunia nyata dan dunia batin.
Di kejauhan cahaya lembut berpencar tanda sebuah kehadiran yang lebih tinggi. Wali Paidi tersenyum tahu bahwa tugasnya belum selesai tapi Wali Paidi sudah siap. Kunci damai itu ada pada kesederhanaan dan keteguhan hati, kata Wali Paidi lirih. Rokok dan kopi ini bukan sekedar teman tapi pengingat untuk tetap rendah hati dan dekat dengan Allah. Tiba-tiba angin membawa bisikan suara halus seakan jin-jin yang dulu nakal, kini mengucapkan terima kasih atas pelajaran dan keteguhan yang Wali Paidi tunjukkan. Wali Paidi, engkau bukan musuh tapi penjaga gerbang yang menghubungkan kami dengan kedamaian. Wali Paidi mengangguk perlahan menyalakan rokok terakhir malam itu. Asapnya menari-nari membelah malam dan menjadi jembatan antara dua dunia. Damai itu dimulai dari hati yang sabar dan doa yang tulus. Siapapun yang melewati gerbang ini akan menemukan kedamaian yang hakiki. Malam semakin larut dan Wali Paidi duduk dalam keheningan yang penuh makna. Sarungnya yang lusuh, kemeja sederhana dan sandal jepit bukan hanya penampilan tapi simbol kekuatan sederhana yang mampu mengubah dunia. Di atas sana bintang-bintang berkilauan seakan memberi salam penghormatan pada penjaga gerbang yang tak pernah lelah menyebarkan kedamaian. Kisah Wali Paidi mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, keteguhan hati dan keikhlasan dalam menghadapi ujian hidup. Dalam menghadapi segala cobaan dan gangguan baik dari manusia maupun makhluk lain, doa, zikir dan kedekatan kepada Allah adalah benteng paling kuat yang dapat menjaga ketenangan jiwa dan menjaga kedamaian dalam hati. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Cerita ini adalah cerita fiktif dibuat seolah nyata untuk kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan Wali Paidi, agar kita semakin dekat dengan Allah dan selalu bersabar dalam menjalani hidup.